Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di semester 2. Tentunya kalian harus semangat ya, walaupun masih belajar di rumah. Kita semua harus berdoa ya, supaya coronanya cepat berlalu, cepat pergi, supaya kita bisa kembali ke sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar pengajaran 5 ya. Nyaeta hirup bersih tur sehat, yaitu hidup bersih dan sehat. Semuanya pasti ingin sehat, betul? Nah, iya dong, tentu harus pengen sehat semua ya. Nah, untuk supaya kita sehat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri ya, atau badan kita, juga kebersihan lingkungan kita. Nah, itu harus selalu bersih supaya kita selalu sehat. Silakan kalian buka bukunya halaman 92 ya. Ya, di halaman 92 sudah. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Nah, di sini ada metakeun paguneman atau memperagakan percakapan. Baca tur petakeun, baca dan peragakan. Nah, di bawah ini ada paguneman ya. Apa tadi paguneman kata Ibu? Paguneman itu artinya percakapan. Nah, judulnya Kak Dokter Gigi. Nanti Ibu akan bacakan. Kalian juga harus ikut membaca di rumah ya. Di sini ada percakapan. Nah, berkaitan dengan kesehatan tentunya ya, dan hidup bersih. Yang pertama yaitu Agus. Ya. Ada Agus. Kemudian ada Mama. Jadi di sini ada Mama dan Agus. Kata Agus, "Mah, tadi di sekolah aya pamariusan gigi. Seueur rerencangan nu narangis." Artinya, "Mah, tadi di sekolah ada pemeriksaan gigi. Banyak teman-teman yang menangis." Terus kata mamahnya, "Nah, nganggo nangis segala. Mengapa harus menangis segala?" kata mamahnya. Terus kata Agus, "Saurna sieun waosna dicabut ku dokter gigi. Katanya takut giginya dicabut sama dokter gigi." Terus mamahnya bertanya kepada Agus, "Ari Agus sieun henteu ku dokter gigi?" Nah, kalau Agus takut enggak oleh dokter gigi? Agus menjawab, "Henteu mah, pan Agus mah tos tiasa dicandak ka dokter gigi, tos biasa ya." Nah, tidak mah, kan Agus sudah biasa dibawa ke dokter gigi. Terus Mama, "Muhun atuh, maknya upami waosna teu nanaon mah nganggo dicabut sagala." "Iya, masa kalau giginya tidak apa-apa harus dicabut segala?" Nah, mamanya bilang begitu ya. Lanjut, "Sanaos waosna nyeri moal tiasa langsung dicabut. Ya, walaupun atau meskipun giginya itu sakit, itu tidak bisa langsung dicabut. Pasti bakal dilandongan heula waosna. Pasti akan diobati dulu giginya." Kata Agus, "Muhun, ku Agus ge diwartosan kitu nembe jarempe." Iya, sama Agus juga sudah diberitahu, baru pada diam. Nah, itu artinya ya. Terus kata Mama, "Cik, ningali waos Agus." Nah, coba lihat giginya Agus. Terus Agus menjawab, "Sok mah, saya henteu waos Agus." "Silakan mah, bagus tidak gigi Agus?"
Nah, percakapan di halaman 92 artinya seperti itu ya anak-anak. Paham kan? Jadi, di situ Agus tidak pernah takut yang namanya ke dokter gigi karena memang Agus itu sudah biasa dibawa ke dokter gigi. Jadi kalian juga kalau misalnya sakit gigi nggak usah takut ya kalau misalnya mama atau papa kalian membawa ke dokter gigi. Kenapa? Karena memang harus diobati supaya sakitnya tidak berlarut-larut. Seperti itu ya. Kita lanjut halaman 94. Nah, semuanya sudah dibuka di halaman 94. Silakan tugas kalian meneruskan membaca percakapan ini ya. Sampai sini itu tugasnya kalian baca. Nah, kemudian kalian juga harus membaca Pamipit Harti. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Di sini Pamipit Harti itu kosakata. Nah, di sini ada yang namanya seueur. Ayo ikutin baca seueur. Ya. Seueur artinya loba. Sama ya. Kalau seueur bahasa halus, kalau loba yaitu bahasa kasar. Ya. Banyak artinya. Kalau di Indonesia artinya banyak. Kemudian rerencangan. Rerencangan itu bahasa halusnya. Artinya teman, ya. Kalau babaturan itu bahasa kasarnya. Artinya juga sama, teman. Kemudian waos. Waos itu artinya gigi. Nah, ini bahasa halusnya. Bahasa kasarnya apa gigi? Huntu. Ya, ini bahasa kasarnya ya. Nah, kalian nanti harus dibiasakan menggunakan bahasa yang lebih halus ya, yang lebih bagusnya. Kemudian di landongan artinya itu diobati. Ini bahasa halusnya. Di ubaran itu bahasa kasarnya ya. Di wartosan itu bahasa halus. Kemudian di pasihan terang itu juga masih bahasa halus. Tetapi kalau di bejaan itu bahasa kasar, yang artinya di bahasa Indonesia itu diberitahu atau dikabari. Di parios itu artinya diperiksa, ya. Ini bahasa halusnya. Kemudian di pariksa itu bahasa kasarnya. Ngaos itu mengaji, ya, atau membaca Al-Qur'an. Ini bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya ngaji. Kemudian dinten itu hari. Ini bahasa halus. Kemudian poe juga artinya hari. Ini bahasa kasar. Yang terakhir yaitu neda. Nah, neda ini artinya makan. Ya, ini bahasa halus. Bahasa lainnya yaitu emam. Ini juga masih halus ya, biasanya untuk anak-anak. Kemudian tuang, kalau ini bahasa yang paling halus untuk orang tua ya. Jadi kalau di bahasa Sunda antara ke orang tua dan ke teman itu bahasanya beda ya. Kemudian dahar. Nah, kalau dahar itu kasar ya. Jadi kalian sudah paham ya di sini yang mana yang halus, mana yang kasar. Nah, tugasnya ya yang tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalian silahkan baca percakapan ini ya, atau paguneman ini. Tidak perlu dilaporkan dan Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video dari Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.